Shalom mempelai Kristus. Jika selama ini hidup kita aman dan sejahtera, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita datang, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus bersyukur kepadamu. Dan kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Mari berikan yang terbaik saat ini. Kita bermazmur, naikkan ucapan syukur. Kita puji kebesaran nama. Kami sembahkan penyertaan-Mu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami penyertaan-Mu sempurna, tak pernah
bermasmur bagimu, Allah yang setia. Kami mengucap syukur, Kami mau bermasmur hidup bagimu, kami mau Allah yang menjaga hidup kami, menyenangkanmu, Allah yang menjadi tempat perlindungan, meninggikanmu, Allah yang tidak tergoyahkan, yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan, ya Yesus. kami Kami mau terus sembah, percaya, kami mau terus berdoa kepadamu Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya, Haleluya. kasih yang menyertai hidup kita, Yes, Tuhan. kasih yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, kasih yang selalu baru setiap hari. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau setia, Terima Kau kasih selalu Yesus menolong Tuhan. kami Tuhan. Kasih-Mu nyata atas kehidupan kami. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Terus bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, kan ku tenang di dalam cara-Mu.
untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Bapa, inilah hati kami, inilah iman kami. Kami tak perlu ragu Tuhan untuk percaya kepadamu, karena hanya janji-Mu yang mampu menghidupkan setiap kami. Dan hanya kepadamu Tuhan, mata kami tertuju, dan kami mau terus berseru, memuji, dan menyembah Engkau. Bersamamu, kami mau terus mengandalkanmu. Haleluya, haleluya, Yesus saja. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih, kami pegang janji-Mu. Kami mau percaya, kami mau terus mengandalkan-Mu. Tak perlu kami ragu, tak perlu kami bimbang Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. I will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He
there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word is here today. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. Today, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Shalom, mempelai Kristus, kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, kita terus diberi kesempatan Tuhan untuk sama-sama belajar dan bertumbuh melalui setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diberi kesempatan untuk belajar tentang seni peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau sendiri yang memberikan hikmat, Engkau sendiri yang akan menuntun kami semua, setiap anak-anak-Mu, untuk menjadi berkat melalui kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Melalui karya-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kami dan memerdekakan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti bagaimana kami peduli dan berbagi dengan sesama kami. Dan kami melihat bahwa seluruh keturunan kami diberkati. Dan biarlah pengurapan Roh Kudus memenuhi kami semua. Dan kami siap terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Seni Peduli. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni sendiri ini adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa. Dan peduli sendiri ada 3 makna, yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi kalau digabung, seni peduli ini adalah kesanggupan akal untuk mengindahkan, memperhatikan, dan memperhatikan sesama sehingga menghasilkan sesuatu yang bernilai luar biasa. Nah, saudara, kalau kita melihat definisi ini, kita melihat ada satu definisi yang besar di sini. Ternyata kepedulian itu poinnya adalah menghasilkan sesuatu yang bernilai luar biasa. Nah, luar biasa ini tentunya bisa dalam skala besar, dalam skala kecil, tapi sesuatu yang jelas-jelas bermakna. Nah, kita mau lihat contoh, saudara. Kita mau lihat contoh dari tokoh-tokoh rohani, bahkan tokoh-tokoh dunia yang ada di dunia ini, yang bagaimana mereka hidup mereka didedikasikan untuk sesama mereka dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jadi, apa yang mau saya sampaikan bahwa kepedulian ini bukan masalah kita ini apakah kita ini dilakukan oleh siapa? Apakah seorang tokoh agama atau bukan?
ini adalah satu tanggung jawab sosial yang sudah Tuhan berikan kepada setiap manusia ciptaannya untuk peduli kepada lingkungan dan sesamanya. Nah, kita akan lihat dulu tokoh rohani, seorang tokoh rohani, yaitu Mother Teresa. Saya yakin saudara tahu semua, oleh karena itu saya ambil tokoh ini. Mother Teresa pernah berkata, dengan darah saya ini orang Albania, berdasarkan kewarganegaraan seorang India, dengan iman saya seorang biarawati Katolik. Mengenai panggilan, saya adalah milik dunia. Adapun hati saya sepenuhnya milik Yesus. Dan saudara tahu Mother Teresa ini fasih dalam 5 bahasa, bahasa Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan bahasa Hindi. Saudara, ini adalah beliau adalah seorang tokoh cinta kasih yang begitu berdampak kepada kehidupan, terutama dedikasikan hidupnya dia untuk orang-orang yang tersingkirkan, orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin. Nah, pada puncak pengepungan Beirut tahun 82 ini salah satu contoh satu tindakan kepahlawanan Mother Teresa. Mother Teresa menyelamatkan 37 anak yang terperangkap di sebuah rumah sakit pada front line, garis depan, pada saat menengahi gencatan senjata, sementara ada peperangan antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina. Nah, pada tahun 96, Mother Teresa mengoperasikan 517 misi di lebih dari 100 negara. Misionaris cinta kasihnya tumbuh dari 12 menjadi ribuan, melayani yang termiskin dari yang miskin di 450 pusat di seluruh dunia. Saudara, begitu masifnya, begitu dahsyatnya kekuatan cinta kasih ini, saudara. Kekuatan kepedulian. Jadi di sini ada satu definisi yang dilakukan, definisi tentang kepedulian yang sudah dilakukan oleh Mother Teresa. Tentunya ini dalam skala yang bersifat internasional, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat contoh yang bersifat nasional. Nah, ini kita ambil contoh lagi dari seorang yang bukan tokoh agama, saudara. Bukan tokoh rohani, tapi seorang pemimpin dunia. Bahkan saya mau saudara melihat seorang tokoh dari Partai Komunis. Artinya, kenapa saya mau ngajak saudara melihat tokoh ini? Karena sisi kemanusiaan beliau yang sangat kuat, saudara. Jadi, hari ini kita mau belajar bahwa meskipun seseorang ini beragama sungguh-sungguh atau tidak, tapi kalau dia tidak punya kepedulian terhadap sesama, tidak ada artinya, saudara. Tetapi meskipun dia tidak mungkin belum percaya Tuhan, tapi dia mengasihi sesama, dia mendedikasikan hidupnya untuk kepedulian terhadap sesama, itu menjadi hidupnya akan menjadi inspirasi. Tentunya kesempurnaannya, keselamatannya di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetapi mari kita lihat satu contoh kepedulian yang dilakukan oleh seorang pemimpin Cina yaitu Xi Jinping. Ya, kita tahu bahwa di Cina ini sejak tahun 1949 mereka berjuang melawan kemiskinan. Ya. Sejak tahun 1949 setiap pemimpin di Cina mempunyai agenda, mereka mempunyai roadmap sampai tahun 2000 kemiskinan di Cina harus dientaskan. Nah, sejak tahun 1949 sudah 700 juta orang dientaskan dari kemiskinan sampai tahun 2012. Pada saat Xi Jinping naik menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin di Cina, tahun 2012, tercatat masih ada 100 juta orang yang hidup dalam garis kemiskinan di Cina. Masih ada 100.000 desa belum terhubung dengan jalan beraspal, 400.000 desa tidak bisa mengakses listrik, dan jutaan petani masih hidup miskin. Nah, saudara, sebagai seorang pemimpin, dia memiliki satu tanggung jawab dan dia berkata, ini seperti sumpah prajurit. Tugas dan tanggung jawab ini tidak bisa ditolak, dia harus lakukan itu. Bagaimana caranya? Mengentaskan dalam waktu sekitar 8 tahun, waktu dia miliki, menyelesaikan tugas sisa 100 juta orang yang harus dientaskan atau diangkat dari kemiskinan, saudara. Nah, saudara, untuk itu setelah dia dilantik, yang dia lakukan adalah dia melakukan kunjungan, menempuh ribuan kilometer untuk mengunjungi semua wilayah miskin dan mengidentifikasi akar masalah kemiskinan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Kemudian dia menetapkan suatu hal yang sangat ambisius, luar biasa, yaitu pendekatan tertarget untuk mengentaskan kemiskinan. Dan dia meluncurkan proyek penyusunan data kemiskinan, basis data kemiskinan menyeluruh secara rinci,
yang berhasil disusun selama 18 bulan. Jadi 18 bulan awal kepemimpinannya dia konsentrasi penuh kepada pengentasan kemiskinan ini. Dia utus semua petugas-petugas, semua pejabatnya untuk melakukan pendataan ini. 18 bulan tersusunlah satu basis data kemiskinan yang menyeluruh di seluruh Cina. Nah, pada November 2015 diadakan konferensi terbesar pengentasan kemiskinan dan pembangunan untuk menindaklanjuti data tersebut. Strategi yang dijalankan oleh Xi Jinping ini untuk mengadakan inspeksi ke seluruh wilayah target. Dan kemudian adalah pada saat dia melaksanakan strateginya berdasarkan kebutuhan masing-masing lokal spesifik di masing-masing wilayah, dia inspeksi terus. Dia lakukan inspeksi ke seluruh wilayah secara bergantian, saudara. Akhirnya ditemukan satu pendekatan yang luar biasa, yaitu pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap wilayah. Ada satu wilayah yang pendekatannya adalah pendekatan kewirausahaan, pendekatan perbaikan pendidikan, pendekatan promosi wisata untuk daerah itu. Kemudian mendorong industri fotovoltaik atau industri berbasis panel surya. Kemudian ada relokasi masyarakat terasing, sebab ada 2.200 km daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, yaitu di Liangshan, satu desa yang letaknya ada di atas tebing, di mana orang-orang kalau mau ke sana harus naik tebing yang sangat tinggi, anak-anak naik dengan resiko yang begitu besar, resiko mereka jatuh dan mati. Untuk masyarakat di sana diadakan program relokasi, mereka dipindahkan ke daerah yang aman di bawah dan boleh bersekolah di bawah, mereka disediakan apartemen, tinggal di apartemen. Dan semua itu, program-program itu dibiayai oleh negara. Jadi begitu konsentrasinya, pemerintah ini komit sekali untuk mengentaskan kemiskinan. Dan saya percaya inilah satu bentuk kepedulian seorang pemimpin yang menginspirasi rakyatnya sehingga dia dicintai rakyatnya. Dan desa itu akhirnya sekarang menjadi objek wisata yang terkenal dan maju. Kemudian ada program menciptakan lapangan kerja berbasis ramah lingkungan. Program-program ini semua bervariasi, tetapi ditetapkan berdasarkan targeting per wilayah. Setiap wilayah memiliki target dan strategi yang berbeda-beda, dan semuanya dijalankan dengan sangat serius. Dan akhir 2019 dicapai hasil penduduk miskin berkurang menjadi tinggal 5,51 juta jiwa. Nah, akhir kemiskinan sudah dalam jangkauan, tapi tiba-tiba tahun 2020 terjadilah pandemi corona. Nah, pada saat wabah corona diprediksi target pengentasan tahun 2020 tidak akan tercapai, bisa tertunda. Tetapi yang saudara tahu, Xi Jinping dia tetap komitmen. Ya, saudara, yang kita mau lihat di sini adalah komitmen keteguhannya untuk peduli dalam mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Bagaimana? Dia ngambil langkah yang lebih keras. Pada Maret 2020 diadakan simposium khusus bagi seluruh pejabat dan hakim lokal. Karena dia bilang waktunya tinggal 300 hari untuk menyelesaikan target ini. Yang dia lakukan bukan justru mengendorkan programnya, tapi dia kencangkan lagi. Dia tingkatkan dana investasi untuk pengentasan kemiskinan ini. Tidak diturunkan, malah naik sampai 316,5 triliun, naik sekitar 15,8% dari tahun 2019. Bahkan ada dana tambahan untuk penyelesaian pandemi sekitar 78 triliun. Nah, keputusan Presiden ini memperkuat kampanye pengentasan kemiskinan yang didukung oleh seluruh rakyat di Cina. Nah, saudara, apa yang terjadi adalah warga miskin di Cina. Mereka tahu persis bahwa pemimpin mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka. Semua desa di Cina akhirnya terhubung dengan jaringan aspal, listrik, dan akses kesehatan, serta akses internet. Dan lebih dari 100.000 sekolah pedesaan direnovasi dan direvitalisasi, saudara. Akhir tahun 2020 target pengentasan 100 juta orang dari kemiskinan tercapai. Saudara, yang kita mau lihat bagaimana orang bisa begitu concern, begitu peduli terhadap kesulitan orang lain. Ini tentunya dibangun dari satu latar belakang yang kuat. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang susah, dan bagaimana kehidupan yang susah membentuk dia, membentuk karakternya. Nah, saudara, kita mau melihat 3 hal dalam khotbah ini. Yang pertama, tentang seni peduli ini. Bagaimana dan dari mana seni peduli ini dimulai, saudara? Mari kita lihat yang pertama. Dari mana kepedulian ini dimulai, saudara?
Nah, kepedulian yang pertama itu dimulai dari diri sendiri. Sadar, kita mesti peduli kepada diri sendiri dulu. Sebab Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Tetapi kalau kita terlalu mengasihi diri sendiri, kasih kita kepada sesama akan hambar. Oleh karena itu, bagaimana kita mengasihi diri dengan proporsi yang benar, itu yang harus kita pelajari. Kita mulai dari kesadaran kita. Seperti tadi disampaikan bagaimana rakyat Cina sadar bahwa dia tidak pernah ditinggalkan pemimpinnya. Hari ini kita sebagai orang percaya mesti sadar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia berjanji sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, kesadaran ini akan membangkitkan kekuatan dalam hidup kita, membangkitkan citra diri yang benar, bahwa kita adalah pribadi yang tidak pernah ditinggalkan dan sangat dikasihi, sungguh berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Sehingga dia merelakan anaknya yang dikasihi untuk mati bagi kita. Itulah nilai citra diri kita, saudara. Nah, kalau kita memiliki kesadaran ini, bahwa kita ini sangat dikasihi, kita berharga dan mulia, kita sadar bahwa kita juga wajib mengasihi sesama kita. Kita wajib menghargai orang lain. Sebab Allah menghargai semua orang, Allah menghargai semua ciptaannya. Itulah yang harus kita sadari, saudara. Nah, kita mau lihat dari janji Allah kepada Abraham. Kita mau belajar dari kisah Abraham. Pada saat Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, dari Mesopotamia, Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham tahu persis akan janji ini, dia pegang janji ini. Di tengah perjalanannya tidak mudah, saudara. Dia mengalami berbagai macam ujian, kegalauan, bahkan keraguan akan janji Tuhan. Tapi setiap saat dia ragu, Tuhan ingatkan akan janjinya. Bahkan Tuhan membuat satu perjanjian darah di Kejadian 15. Bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, saudara. Nah, ini adalah kepedulian kita sendiri. Jadi kesadaran ini yang akan mengawali bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita mesti setelah kita sadar akan nilai diri kita harus belajar melihat diri kita, kelemahan kita apa yang perlu kita kembangkan. Sebab seringkali kegagalan orang percaya adalah menilai kelemahannya sendiri. Sehingga seringkali kita tidak sadar dengan apa yang kita butuhkan sendiri, saudara. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita butuh kreativitas, kita butuh terobosan-terobosan untuk mengalami satu breakthrough dalam bidang finansial, breakthrough dalam bidang kesehatan. Kita butuh terobosan juga di dalam bidang keharmonisan di dalam keluarga. Nah, tentunya ini adalah bagian-bagian yang selama ini kita tidak tahu, saudara, pada saat kita tidak mengalami pandemi. Sebab lingkungannya berbeda, saudara. Tapi pada saat kita mengalami pandemi, kita tahu bahwa oh iya ya, ternyata saya masih lemah dalam hal ini. Nah, kita mesti belajar. Yang jadi masalah adalah pada saat kita ngerti, kita tidak mau belajar. Dan kita tidak peduli tentang adanya program-program untuk kita bisa belajar. Padahal hari ini kalau kita mau belajar apapun dari media massa bisa. Dari dunia maya, kita bisa belajar itu. Dari YouTube kita bisa belajar. Saudara mau tanya apapun ada di sana. Saudara mau tanya dari Google, ada semua. Bahkan untuk sumber-sumber ilmiah ada Google Scholar. Saudara bisa belajar dari sana. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Masalahnya kadang kita tidak sadar dan kita tidak peduli kepada pengembangan diri sendiri, saudara. Inilah salah satu kegagalan awal kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mau belajar. Saudara, kalau kita tidak mau mengembangkan diri, kita ada di dalam satu area yang berbahaya. Sebab otak kita ini bisa mengkerut, saudara, kalau tidak dipakai. Sebagaimana anggota badan kita, anggota tubuh kita kalau tidak terlatih, maka akan menjadi mengecil, saudara. Misalnya kaki atau tangan kita topang terus, tidak kita pakai selama 1 tahun, maka setelah dilepas, maka tangan kita yang sebelah akan lebih besar, lebih kuat daripada tangan yang tidak pernah kita pakai. Demikian juga dengan otak kita. Otak kita ini punya 2 bahaya, dia akan mengkerut pada saat
tidak pernah dipakai untuk bekerja, berpikir, belajar, dia tidak dipakai, dia akan mengerut. Yang kedua, dia akan mengerut pada saat kekurangan cairan. Nah, oleh karena itu, kita mesti gunakan itu dengan maksimal. Hari-hari ini kita mesti sadar, aku butuh belajar, aku butuh ngerti, aku butuh terobosan. Kadang-kadang kita butuh tapi seperti orang yang tidak butuh gitu, saudara. Saking sudah capeknya mungkin kita terlalu capek dengan pergumulan kita. Saudara, setiap orang memiliki pergumulannya sendiri di dalam areanya sendiri-sendiri. Tapi kesadaran akan pentingnya pembelajaran ini adalah bagian yang harus terus kita kerjakan. Kita belajar dari Abraham. Kejadian 14 ayat 14a. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, saudara. Yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ini berapa orang, saudara? 318 orang. Abram sadar persis bahwa lingkungannya adalah lingkungan yang keras. Dia tahu kelemahan-kelemahan posisinya sebagai seorang orang pengembara. Orang Ibrani sebenarnya adalah bahasa Ibrani itu artinya adalah pengembara. Nah, dia tahu sebagai orang pengembara dia harus kuat, dia harus memiliki kekuatan fisik, keterampilan untuk berperang. Oleh karena itu, dia melatih orang-orangnya setiap hari. Di situ ada berapa? 318 orangnya yang terlatih, saudara. Dan saudara tahu 318 orang ini bisa mengalahkan 5 raja, orang-orang Raja Kedorlaomer dan raja-raja lainnya yang mengalahkan dan merebut Sodom. Akhirnya Abram bisa menolong Lot, saudara, keponakannya yang sudah ditawan oleh 5 raja ini. Bayangkan, saudara, hanya dengan 318 orang bisa mengalahkan sekian banyak orang. Karena apa? Karena mereka terlatih. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita diingatkan, kita mesti peduli kepada diri kita sendiri. Kita ini butuh latihan, kita butuh belajar, kita butuh mengembangkan diri. Apa yang bisa kita kembangkan? Banyak sekali, saudara. Sangat banyak. Sangat banyak. Jangan kita hanya berpuas diri, sudahlah, aku sudah cukup mengerti ini. No, saudara. Dalam banyak hal, dalam banyak bidang, secara finansial kita bisa belajar banyak di internet, saudara. Kita bisa belajar firman Tuhan. Dari internet juga ada. Bahkan program-program belajar yang berbayar juga ada. Program pembelajaran akademis juga ada. Bahkan untuk physical healthy, kita bisa ada program-programnya. Kita mau bentuk tubuh model seperti apa, kita fokus di apps kita, fokus di body kita atau endurance kita, semua ada paket-paketnya. Hari ini kita mesti belajar kembangkan itu, peduli kepada diri kita sendiri. Sebab bagaimana kita bisa peduli orang lain kalau kita tidak peduli pada diri sendiri, kalau kita tidak sehat. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, peduli adalah bukti kasih kepada sesama. Peduli ini bukti kasih kepada sesama. Abraham menolong Lot ke dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai 15 tadi. Ya. Ayatnya tadi sudah saya bacakan. Lot ini siapa? Lot ini keponakan Abraham yang ikut dengan Abraham pergi dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan. Tapi sampai di Kanaan, Lot memilih tinggal di daerah Yordan. Daerah lembah Yordan yang subur, yaitu di Sodom dan Gomora. Abraham tetap masuk ke Kanaan sesuai panggilannya. Lot ini sudah diberkati karena ikut Abraham, tapi dia malah bertengkar dengan gembala-gembalanya Abraham. Dia memilih berpisah. Sebetulnya buat Abraham sesuatu yang menyakitkan. Ini seolah-olah seorang keponakan yang tidak tahu diri. Tetapi, saudara perhatikan bagaimana respon Abraham. Pada saat Lot dijarah, Sodom dijarah, akhirnya dia tertawan oleh Raja Kedorlaomer. Abraham merebutnya dengan 318 orangnya yang terlatih. Kepedulian yang dilakukan adalah kepedulian yang paling penting untuk kita pelajari, adalah kepedulian kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kalau kepada orang yang baik, firman Tuhan berkata, ya kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, itu biasa. Bahkan orang yang mengenal Tuhan pun bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan mau menaikkan raise standar kita, raise our standard. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan Abraham akhirnya bersafaat untuk kota Sodom.
Dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Dia bernegosiasi, Tuhan, kalau masih ada 50 orang, apakah Engkau juga akan memusnahkan kota Sodom? Karena kejahatannya. Tuhan ngomong, oke, kalau ada 50 orang yang benar di hadapanku, aku tidak akan musnahkan. Tapi Abraham mikir, wah kalau 50 orang, mungkin sulit ini, Sodom sudah terlalu jahat. Tuhan, kalau 40 orang gimana? Oke, Tuhan ngomong, 40 orang benar tidak akan kumusnahkan. Abraham nego lagi 30 orang, 20 orang, sampai akhirnya 10 orang. Dan negosiasi selesai. Dan ternyata terbukti tidak ada 10 orang saja yang hidup benar di hadapan Tuhan di Sodom. Dan akhirnya kota Sodom ditunggang balikan Tuhan dan dihukum. Mengalami kehancuran. Nah saudara, bukti kasih yang kedua, kepedulian adalah kepedulian kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kalau Alkitab mengatakan dalam Matius 25 ayat 40, kepedulian kepada orang yang tidak diperhitungkan. Saudara. Justru kepada orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dipandang rendah. Apa yang kita lakukan itu? Kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah sadar akan posisi diri kita begitu berharga, kemudian kita mulai belajar sadar akan pengembangan diri, kita latih itu, kemudian kita bagikan hidup kita kepada sesama. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah saudara, kita akan melihat apa berkat di balik kepedulian ini, saudara. Ternyata kepedulian ini mendatangkan berkat bukan hanya bagi kita, tetapi bagi keturunan kita. Sebab ini adalah satu prinsip tabur tuai yang harus digenapi, saudara. Ribka dalam Kejadian 24 ayat 18-19, dia berkata, memberikan minuman kepada hamba Abraham. Dan dia bukan hanya memberikan minuman kepada hamba Abraham, tapi kepada unta-untanya juga. Dia berikan extra mile. Ternyata sebelumnya hamba Abraham ini sudah berdoa sama Tuhan. Kalau ada seorang wanita yang memberikan aku minum dan memberikan minum bagi unta-untaku, maka itulah jodoh bagi Tuhanku Ishak. Kepedulian Ribka, apa yang dia bangun selama dari masa kecilnya, bagaimana dia peduli untuk menolong orang lain, mendatangkan berkat. Akhirnya dia menikah dengan Ishak dan menjadi patriark. Dia menjadi matriark, ibu bagi orang-orang percaya. Keturunannya diberkati. Rut, saudara. Rut dalam Rut 16 dikatakan, Rut pasal 1 ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut mau tetap ikut dengan Naomi, dia peduli kepada Naomi. Dan itu mendatangkan keturunan. Akhirnya Rut memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, saudara. Nah yang terakhir, saudara, kita melihat ada Kornelius, saudara. Kornelius ini dalam Kisah Para Rasul 10, dikatakan ayat yang kedua, dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dari apa yang dia tabur ini, kepeduliannya kepada sesama, saudara, akhirnya menjadi satu momentum di mana Injil akan diberitakan sampai kepada seluruh bangsa. Bukan hanya kepada orang Yahudi. Melalui pelayanan Petrus di rumah Kornelius. Saudara, itu mendatangkan berkat bukan hanya bagi Kornelius, tetapi bagi seluruh dunia. Bagi kita juga, saudara. Berkat keturunan adalah berkat yang Tuhan janjikan kalau kita hidup dengan kepedulian kepada sesama. Jadi saudara, ada 3 hal. Yang pertama, kita mesti peduli kepada diri kita sendiri, tentang nilai diri kita, citra diri kita. Kemudian sadari kelemahan-kelemahan kita. Dan yang kedua, mulai peduli kepada sesama, kepada mulai orang-orang yang paling menyakiti saudara. Dan ketiga, yang terakhir, terus lakukan itu dengan setia, sebab kepedulian kita, kasih kita akan mendatangkan berkat-berkat keturunan, menjadi warisan generasi-generasi ke generasi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba selesai berbicara, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan. Roh Kudus, Engkau terus sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan apa yang Tuhan mau untuk setiap anak-anak-Mu. Supaya kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang peduli kepada kami, dan kami mesti menjadi anak-anak-Mu yang peduli kepada sesama kami. Berkati dan mampukan kami dengan pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan Yesus memberkati.